Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 230730800 akan menjelaskan dari tugas pra-UTS dari manajemen industri, yaitu bagaimana suatu produk itu melakukan strategi pemasarannya. Di sini saya mengambil contoh dari uh, produk A, yaitu Pagani. Pagani ini perusahaan supercar dari Italia yang berfokus kepada mobil berperforma tinggi dan desain mobil yang bersifat menyeni. Jadi eh, Pagani ini dia itu eh, khusus mobil performa, tapi tidak eh, melupakan soal kesenian dari pembuatan mobil tersebut. Lalu wujud produknya itu yang saya seperti bilang tadi, uh, Pagani ini perusahaan mobil yang mengedepankan seni, performa tinggi dan rasa berkendara yang natural, yang dimana pengemudi bisa mengendalikan secara penuh mobil tersebut tanpa kontrol elektrikal seperti mobil-mobil zaman dahulu gitu. Jadi kayak mobilnya itu seperti benar-benar kita saja yang mengendalikan, tidak ada bantuan kontrol seperti kontrol traksi ataupun teknologi hybrid yang sudah jauh berkembang. Tapi di Pagani ini masih uh, memberikan kenikmatan tersendiri, uh, kenikmatan berkendara selayaknya mobil pada umumnya gitu. Tidak ada seperti elektrifikasi ataupun teknologi hybrid dari Pagani ini. Yang selanjutnya, penyempurnaan produk Pagani ini berbeda seperti supercar lainnya yang hanya mengedepankan performa tinggi tanpa mempedulikan seperti desain ataupun keindahan dalam mobil tersebut. Tidak, Pagani ini uh, selalu berfokus kepada tidak melupakan fokusnya kepada seni yang ada di dalam setiap bagian mobil tersebut, seperti desainnya ataupun suaranya yang indah bagi kebanyakan penggemar otomotif seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana Pagani bisa sukses? Pagani ini menargetkan pasar kepada kalangan ekonomi tinggi yang menyukai otomotif dan seni. Biasanya seperti kolektor ataupun penyuka karya seni gitu. Lalu Pagani mempunyai pandangan berbeda pada pembuatan mobil, yang dimana produknya lebih banyak mengedepankan suatu keindahan suatu mobil daripada sekedar performa tinggi. Pagani ini uh, jadi uh, benar-benar mengedepankan seperti kita membeli sebuah karya seni, tapi kita bisa menaikinya secara langsung gitu. Jadi target pasarnya itu seperti kolektor ataupun penggemar otomotif juga banyak gitu. Lalu ideologi dari Pagani ini adalah menggabungkan performa tinggi dan seni, menjadikan produk dari Pagani selalu terlihat ikonik dan indah di mata pecinta mobil dan kolektor mobil. Lalu Pagani memiliki nilai jual yang sangat tinggi meskipun itu produk yang sudah tua, namun itu tidak menurunkan harga nilai dari Pagani, bahkan harganya bisa lebih tinggi daripada produk barunya. Seperti uh, uh,
semakin tua suatu produk itu semakin mahal, seperti barang antik gitu. Jadi ada Pagani ini dari tahun 90-an. Jadi eh, Pagani ini ada beberapa model yang lawas gitu. Dia limited edition gitu. Jadi dari limited editionnya itu jadi bisa lebih mahal, eh, jual dari harga bekasnya gitu lah. Nah lalu membeli produk Pagani seperti halnya membeli suatu karya seni yang harganya sangat mahal dan bisa dikostumisasi sesuai keinginan pembeli dengan harga dan banyak kostumisasi yang diberikan. Nah pada Pagani ini konsumen itu tidak hanya membeli mobil seperti di dealer lain gitu. Jadi kita pergi ke dealernya atau kita memesan dari online gitu. Lalu setelah kita memilih model apa yang kita mau, seperti misalnya ada yang namanya di sini di gambar ini itu Pagani Utopia. Uh, nah, Pagani Utopia ini hanya sekedar displaynya model apa yang uh, ada gitu. Seperti ada Pagani Huayra atau Pagani ini itu Pagani Utopia. Lalu pembeli bisa mengkostumisasi dari dealernya langsung gitu. Jadi sebelum dilakukan uh, pengiriman barang, nantinya dealer itu akan mengkostumisasi produk Pagani ini jadi sesuai keinginan pembelinya dengan harga dan kostumisasi yang diberikan. Semakin banyak kostumisasi atau kostumisasinya itu semakin mahal gitu, maka semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan oleh pembeli dari Pagani ini. Ya, dan selanjutnya Pagani bukan hanya sekedar seni dalam bentuk mobil, melainkan performa yang ditawarkan juga sangat menjanjikan dengan bisa bersaing dengan supercar lainnya seperti Lamborghini, Ferrari dan lainnya. Nah, Pagani ini bisa dikatakan seperti pesaingnya Lamborghini, Ferrari, Porsche atau yang lainnya. Tidak hanya Dia itu tidak hanya menawarkan keindahan, tapi juga performa tinggi. Yang ingat juga ini sebuah supercar gitu. Supercar ini termasuk adalah mobil yang kencang gitu, tidak main-main tenaganya dalam performa. Lalu tak heran kenapa orang kalangan atas atau kolektor mobil sangat menyukai Pagani ini sebagai pajangan ataupun dipakai sehari-hari. Nah banyak juga yang kan banyak juga yang membeli mobil mobil supercar atau yang lainnya hanya untuk pajangan, atau juga ada yang saking kayaknya mungkin ya, uh, mobil supercar atau hypercar atau apapun itu dia itu dipakai sehari-hari untuk bekerja ataupun mengantar anak sekolah gitu. Lalu uh, yang kedua produk B ini saya mengambil Ferrari. Produk Inti produk ini Ferrari adalah produk supercar asal Italia yang legendaris, yang terkenal karena prestasinya dalam dunia balap mobil dan inovasinya yang mempeloporkan teknologi baru dari mobil balap yang diadaptasi ke mobil produksi massal. Nah, Ferrari ini mungkin uh, sudah lama sekali ya, uh, sudah terkenal sekali lah daripada si Pagani ini. Jadi Ferrari itu sudah legendaris, sudah terkenal namanya di seluruh dunia lah sebagai
mobil dengan performa tinggi, supercar gitu. Jadi mungkin dari situ dia bisa uh, membuat branding namanya itu jadi semakin besar gitu. Nah, wujud produknya itu Ferrari memproduksi mobil performa tinggi yang mengedepankan kecepatan dan kasihkan berkendara di atas rata-rata. Nah, di atas rata-rata ini seperti kayak kita membeli mobil biasa gitu, seperti SUV atau sedan biasa. Nah, di Ferrari ini kita beda. Di Ferrari ini mereka menjual supercar, di mana supercar itu uh, mobilnya itu berperforma tinggi. Jadi kita bisa lebih asik gitu berkendaranya. Sebagian orang kan ada yang suka ngebut-ngebutan di jalan atau suka dengan suara mobil balap misalnya ya kan. Eh, di Ferrari ini kita bisa mendapatkan semuanya gitu. Eh, performa kencang dan misalnya suaranya bagus, suaranya kencang gitu. Kalau misalnya kita cuma misalnya pakai SUV atau Avanza gitu lah ya. Avanza itu cuma dipakai knalpot brong atau apa gitu, kayak kurang gitu esensinya. Esensi dari sebuah mobil balap itu sebenarnya kan bukan mobil balap tapi hanya dimodifikasi. Nah, kalau di Ferrari ini emang benar-benar dia dari lahir itu udah mobil balap gitu. DNA mobil balapnya itu ada gitu. Nah, lalu penyempurnaan produk. Ferrari adalah merek yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dan performanya dari produk supercar buatan mereka. Citra merek yang legendaris dengan aura balap yang kuat membuat Ferrari dicintai dan dikenal sebagai di berbagai kalangan. Bahkan jika memikirkan suatu mobil kencang, pasti yang terlintas di kepala pasti merujuk ke Ferrari. Nah, Ferrari ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah dari tahun 30-an 40-an gitu setahu saya. Jadi brand legendarisnya itu masih ada gitu. Mereka juga masih ikut serta balapan ataupun memproduksi mobil massal. Jadi mereka itu selalu terkenal dengan mobil performa tinggi. Lalu bagaimana Ferrari bisa sukses? Ferrari menargetkan pasar pada kalangan ekonomi atas, kepada para kolektor mobil. Nah, seperti Pagani tadi, Ferrari ini juga menargetkan pasar kepada ekonomi atas atau kolektor mobil yang biasanya juga penggemar berat Ferrari. Ferrari ini juga sudah, karena brand yang legendaris itu, maka peminatnya juga pasti banyak gitu. Lalu Ferrari selalu memiliki daya jual yang tinggi, yang mana itu sangat setara dengan produk yang dihasilkan. Ferrari juga memberikan kebebasan kustomisasi pada produk mereka sesuai keinginan dan biaya yang dikeluarkan untuk memesan suatu produk dari Ferrari. Nah, Ferrari ini sama seperti Pagani tadi, cuma mereka ini lebih banyak gitu kostumisasinya, seperti warnanya atau warna velg, lalu bagaimana suspensinya bekerja ataupun audio dalam mobilnya itu semua terserah kepada pembelinya bisa mengkostumisasinya sesuai keinginan di dealer Ferrari itu dengan biaya yang sudah disesuaikan oleh Ferrari tersebut. Ferrari juga memiliki citra tersendiri yang melekat pada mobil balap, yang dimana Ferrari menerapkan teknologi baru dalam mobil produksi massal mereka dari
mobil pembalap mereka seperti desain, mesin, dan rasa berkendara selayaknya berada pada mobil balap. Nah, eh, Ferrari ini juga dari mobil balapnya itu dia menerapkan teknologinya itu jadi ke jalan raya seperti desainnya ini kalau di mobil balap kan seperti ada sayapnya, ada eh, lekukan-lekukan yang tidak biasa di mobil pada umumnya gitu ya kan. Ah, nah, di mobil balapnya itu lalu diterapkan di mobil produksi massal mereka, jadi bisa menambah eh, performa mereka. Lalu seperti mesinnya juga bisa mengambil inspirasi atau menerapkannya kepada mobil produksi massal mereka. Lalu pembeli Ferrari biasanya adalah orang dari kalangan atas seperti selebriti ataupun kolektor mobil. Ferrari juga memiliki banyak partner untuk membuat produk mobil, contohnya spare part oli, yang dimana Ferrari selalu bekerja sama dengan perusahaan Shell untuk mensuplai oli untuk produk Ferrari. Lalu di sini skema rantai pasok produk A. Uh, Pada produk A itu yaitu Pagani tadi, kita bagaimana sih produk Pagani itu dari dari bahan bakunya sampai ke konsumen gitu. Nah, yang pertama di sini ada manufacturing, ada supplier tier 1, supplier tier 2, lalu ada dealer, ada konsumen, ada retailer, dan konsumen lagi. Lalu pertama di sini ada supplier tier 2. Supplier tier 2 ini biasanya supplier dari bahan baku gitu, seperti bahan baku mesin, bahan karet untuk ban, lalu supplier pasir untuk membuat kaca dan lain-lain. Lalu supplier tier 1 ini membeli bahan baku tadi untuk menjadikan bahan produk lagi gitu sebelum menuju manufacturing mobil tadi. Jadi tier 1 ini ada seperti pemasok mesin, pemasok ban, supplier bahan bodi, dan lain-lain. Lalu dari supplier tier 1 ini teruskan lagi ke manufacturing. Nah, di manufacturing ini bahan-bahan tadi dirakit menjadi satu, jadilah produk produksi massal tadi. Nah, lalu produk produksi massal tadi dikirimkan lagi ke dealer. Misalnya di sini ada dealer A, dealer B. Bisa saja di dealer itu konsumen langsung membeli dari dealer tersebut gitu. Jadi dari dealer langsung ke konsumen. Sudah. Di dealer B ini ada retailer. Retailer ini seperti membeli produk dari dealer, tetapi dari dia menjual lagi, lalu menjualnya ke konsumen lagi. Jadi seperti toko retail gitu ya kan. Misalnya di sini dealer B menjualnya ke retailer A dan retailer B, lalu di retailer A konsumen A membeli dari retailer A, konsumen B membeli dari retailer A, lalu konsumen C membeli dari retailer B, dan sebagainya. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.